Oke, sorry, selamat malam. Tadi habis meeting ya, mohon maaf. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Soal kuisnya nanti ya jam 9 atau 9.15 itu kan saya ada project kemarin ya, yang tugas sama kuis ini Anda presentasikan. Oke, saya cek satu-satu. Sudah semua ya. Di sini maksudnya gimana kok ada ini ya, save-nya itu maksudnya itu Anda buat radio button, kalau Anda klik tombol save itu masuk ke database. Searching searching itu artinya datanya yang di database kalau kita cari itu muncul ya, itu maksudnya, sorry. Jadi saya jelasin, tugasnya ini kuis dikerjakan ya, saya kasih waktu 1 jam. Nomor satu itu pakai OOP, itu artinya Anda buat desktop, itu pakai textbox ya. Nanti di data grid itu kan contohnya ada namanya Saiful Budi. Kalau di Budi habis itu klik tombol searching itu otomatis akan muncul Budi. Nomor dua itu combo box ya. Di combo box ya kita pilih, kita klik tombol save itu langsung masuk. Oke, Anda bisa pakai yang kemarin ada projectnya ya. Kemarin kan kita buat MVC sama OP ya. Yang cast tadi kemarin itu tinggal edit saja. Ya kemarin Anda tambahkan, contohnya kalau Anda ngambil combo box berarti tambahkan combo box atau dead and theme gitu maksudnya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Berarti Pak Kalau ya, Calvin. yang dead time itu berarti cuma tambah masukin tanggalnya gitu aja kan Pak? Iya. Oh oke Pak. Nanti kita masukin tanggalnya itu tanggalnya kita klik ya, nanti muncul date and time-nya ya, bukan tanggal di input. Oh oke Pak, oke Pak. Kan gampang itu. Pakai aja yang kemarin ya. Oke Pak, Atau oke Pak. seandainya Pak di sini saya nggak ada, kelompoknya ada 10 kelompok, nanti saya tambahin. Ada yang belum dapat projectnya? Boleh ya. Contohnya mau pakai nomor satu itu desktop berarti 1, 2, 3, 4. Nomor 5 itu pakai web base. Terus kalau seandainya di sini nggak ada, nanti saya kalau ada request saya tambahkan. Ini pakai yang kemarin saja ya dirubah biar istilahnya nggak susah. Kemarin kan ada OOP sama MVC ya, CRUD, itu aja yang diedit. Biar selesai ya, waktunya kurang lebih saya kasih waktu 1 jam ya. 1 jam, kalau sudah selesai itu langsung presentasi, itu Anda kirim ke ini ya, kuisnya ke email saya. Berarti kalau yang presentasinya kan kemarin saya minta Anda buat CRUD yang OOP ya. CRUD OOP sama ini dua, Anda presentasikan ke saya. Oke. Terus nilainya kalau Anda presentasi oke, saya kasih nilai dua-duanya ya. Berarti 25 sama 5. Otomatis Anda dapat 30 hari ini. Terus Pak, saya cuma yang tugas kemarin, berarti saya kasih nilai 5. Pak, tugas kemarin saya ngerjain kuis, berarti saya kasih 25. Jangan lupa ya, setiap Anda selesai present, satu kelompok saja, itu anggota kelompoknya. Jadi yang menentukan dapat 30-25 itu adalah tim. Terserah siapa saja yang mau ngerjain, Anda mau kerjain bareng atau satu orang, buat saya no problem. Saya anggap itu Anda yang ngerjain semuanya tim, Anda discuss sama temennya. Oke. Terus pakai yang kemarin yang sudah ada saran saya sih gitu. Oke ya. Untuk kelompoknya tidak boleh double ya. Contohnya satu kelompoknya Catherine sama kelompok Jose itu nggak boleh pakai satu, harus pilih salah satu. Ya, jadi mau OOP mau pakai MVC buat saya nggak ada masalah. Itu kan pakai ini semua. Istilahnya model terbaru ya. Untuk web-based saya tidak mau pakai web form. Terus untuk OOP saya tidak mau pakai satu form aja. Jadi saya maunya modelnya ada kelas dan objek. Ya, minimal itu.
Silakan, ada yang mau ditanyakan? Soal tugasnya, ada yang mau ditanyakan silahkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan, ini kita quiz ya. Saya belum pernah ngambil nilai kan, jadi saya ngambil nilai hari ini untuk quiznya. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang masih bingung boleh tanya ya. Jangan tanya Pak, source code-nya apa. Saya no comment deh. Silakan. Sampai jam 9 saya tunggu ya. Jam 9 habis itu presentasi. Tapi kalau seandainya Pak, saya sudah siap, boleh langsung presentasi. Kalau Mama Christopher sudah bisa presentasi? Itu sudah kasih anggotanya? Kalau kasih list anggotanya, saya suruh presentasi ya, berarti sudah oke. Ya. Ada yang belum dapat kelompok? Nomor 1 belum ya? Sharing kan gampang sekali itu. Combo box gampang, radio button gampang, date and time gampang. Combo box juga ya, radio button ini gampang sih, apalagi date and time ya, gampang itu. Oke, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Kalau masih bingung, silakan bertanya ya. Kerjakan per kelompok. Kalau yang SIM A kemarin 60 menit, ada 3 kelompok nggak selesai. Segampang ini ya. Harusnya Anda selesai ya 60 menit. Oke. Saya buat date and time. Timer. Saiful. Halo, Pak, maaf. Ya. Pak Afdi, mohon Pak. Tadi Pak Saiful ada OP mau kelas dan objek, nggak mau satu form aja, itu maksudnya gimana ya Pak ya? Maksudnya kurang. Sorry. Yang Pak, yang tadi Bapak ada yang bilang mana? OOP mau kelas dan objek itu nggak cuma mau satu form gitu Pak. Berarti kita harus bikin lebih dari satu form ya Pak? Enggak, formnya satu, itu maksudnya ada ininya. Kan formnya satu ya, tapi dia nggak, code-nya itu tidak dalam satu form itu. Jadi kita harus buat apa? Kelas. Oh, oke Pak. Kayak kemarin kan saya ngajarin ada kelasnya kan? Ya, kelasnya kan seperti ini ya. Mana yang kemarin itu saya demoin. Yang ini ya. Oke, Pak. Nah, ada ini kan? Ada kelasnya. Ini ada lower class, ini ada form. Formnya tetap satu, tapi ada yang kemarin buat cuma satu ini aja, nggak ada kelas employee, ada kelas employee repository. Itu saya nggak mau. Ada code-nya cuma taruh di sini semua. Di sini semua ya. Oke. Pakai aja yang sudah ada. Ini kan sudah ada kan? Pakai aja ini ditambahkan. Tambahkan pencarian yang kemarin. Oke? Oke Pak, makasih. Oke, silakan dikerjakan. Oke, biar semangat saya sharing timer ya. Oke. Jadi waktunya 60 menit ya. Oke. Cukup satu aja yang presentasi, terserah siapa saja. Oke. Karena itu menentukan selesainya.
Terus contohnya kemarin ada yang buat juga date and time-nya cuma munculin aja di MVC-nya, nggak seperti itu ya, tetap bisa save. Jadi yang kemarin edit aja gitu. Database-nya ganti format date and time kan, tambah ke date and time kan. Tinggal copy paste aja di Google kan banyak. Bener kan? Tinggal masukin udah selesai. Kalau bingung. Buat saya nggak masalah mau Anda cara apa saja, yang penting running. Dan kalau bisa sih lebih gampang pakai project yang kemarin gitu.
Oke, ada yang sudah siap? Ada yang sudah siap? Kelompok siapa? Ada yang sudah siap? Oke, silakan. Jose, presentasi kelompoknya sama yang tugas kemarin ya, yang desktop. Jadi 2. Oke, silakan share screen. Setelah share screen, kirim ke email ya. Source code-nya saya juga mau ngecek. Biar saya nggak di PHP ya. Malam, Pak. Ya, malam. Oke, Jose, silakan jelaskan. Ya, Pak. Jadi yang pertama itu kita ngambil dari project yang sebelumnya, lalu diubah dari store prosedurnya, dari yang select ditambahin field birth date, kemudian diupdate juga ditambahin di parameternya birth date dengan tipe data date time, kemudian diupdate, diinsert juga demikian, jadi ditambahin birth date-nya, dan di table employee ini kami tambahin satu field lagi yaitu birth date dengan tipe data date time. Oke. Jadi dari modelnya juga langsung ditambahkan birth date, kemudian masuk ke function list all-nya. Jadi birth date ini convert ke date time, kemudian diubah ke string lagi untuk dijadikan format baru, date, month, dan year-nya. Kemudian di method add juga ditambahkan demikian, ada birth date, diupdate juga, kemudian langsung masuk ke JavaScript-nya. Oke, jadi di JavaScript tidak banyak penambahan, hanya sama seperti sebelumnya, ditambahkan item birth date, karena sudah di format sebelumnya, jadi di JavaScript atau di Ajax hanya di passing saja ke view-nya. Kemudian begitu juga dengan add, begitu juga dengan get ID, begitu juga dengan update-nya. Oke. Kami dicoba langsung di demo. Oke, jadi di sini add new employee 100 nama 22 birthday, dan misalnya 22. Oke, di sini sudah muncul birthday-nya. Kemudian diedit juga bisa 22/11/2001. Oke, sudah terupdate. Kemudian delete juga sudah bisa. Oke, Steven, yang kemarin yang desktopnya, oh sudah ya? Oke. Iya, Pak. Ya, kelompok Steven sudah ya? Oke, sip. Oke, thank you. Berarti kelompok Steven sudah, yang desktopnya nggak perlu presentasi ya, kemarin sudah kok gitu. Next, siapa lagi? 1 sudah oke. Berarti yang sudah kelompok Steven. Kelvin ini yang ready button ya, MVC. Oke, silakan.
Ya Pak. Oke, udah lihat screen saya Pak? Belum? Oke. Oke, jadi kami MVC, jadi kami pakai yang sebelumnya udah kami buat yang employee itu Pak, yang di website. Jadi yang udah dikonfigurasi masih sama, untuk database-nya masih menggunakan yang sama. Di sini kami ada kelas employee dan juga beberapa field-fieldnya juga ada kelas employee database untuk menempatkan beberapa query-query dan stop prosedurnya. Di sini ada update, insert, ada delete juga. Setelah itu ada controllernya di sini, beberapa controllernya. Ada juga view HTML-nya. Di sini kebetulan kami kemarin ada gender. Gender itu kemarin kami pakai teks, baru kami ubah jadi radio button sesuai soal, Pak. Oke, Dan juga di sini ada JavaScript-nya. Oke, jadi ini sudah kami run. Pas kita bakal add new employee, di sini ada radio button-nya nih. Ada male sama female. Coba masukkan sampel 1. Oke, jadi saya masukin sampel di sini. Pertama saya pilih female dulu. Oke, sudah tertambah ya di sini. Ininya female. Saya juga bisa edit jadi male. Terubah, dan saya juga bisa hapus. Oke, good, Kelvin. Bagus ya. Yang coba yang desktop, Pak. Yang CRUD yang sederhana kemarin. Ya Pak, bentar ya saya buka dulu. Kelvin atau siapa yang mau presentasi? Kelvin aja. Ya, saya juga. Oke, silakan. Yang lainnya disiapin ya. Evan, Carles, and the gang habis Kelvin ya presentasi. Oke, jadi ini untuk desktop kami ada formnya di sini. Lagi dibuka. Oke, jadi kami buatnya simple. Kami menggunakan database yang sama biar nggak ribet juga. Database karyawan juga. Di sini ada SSN atau NIK, ada first name, last name, sex, dan juga address di sini. Ada buat tombol untuk save dan juga untuk delete. Ini untuk function-function di dalam formnya. Ada function untuk nge-load datanya, ada juga untuk menghapus data yang sudah diisi. Setelah itu ada untuk menjalankan function delete ketika buttonnya diklik. Ada untuk menjalankan function create juga ketika buttonnya diklik. Dan juga ada function untuk mengambil value dari list view yang kita klik ini. Ini saya ikutin dari code yang Bapak kasih juga, yang pelangi-pelangi itu, Pak. Baru di sini ada kelas employee, sama kelasnya. Setelah itu ada employee DB juga untuk mengisi query-query yang bakal kita pakai atau stop prosedur. Setelah itu ada app config untuk mengkonekkan ini dengan database-nya. Jadi kalau saya start di sini. Oke, jadi di sini saya bakal namain SSN-nya contoh. Oke, jadi saya bisa save di sini. Bakal muncul. Cara ngeditnya itu kita mengisi SSN yang sama. Jadi contohnya saya kasih 2N di sini. Terus kasih 2Y. Mailnya saya ubah jadi female. Addressnya saya ubah jadi Baloy. Ketika kita save, dia bakal mendeteksi yang sudah ada sehingga akan mengupdate yang sudah ada. Setelah itu bisa delete juga. Kalau diklik di sini yang kita pilih, kita klik delete, maka akan terhapus. Jadi ini untuk desktop kami, Pak. Oke, bagus ya, Kelvin. Oke, udah bisa ya. Jadi tinggal ngembangin lagi. Jadi nanti kalau di tempat kerja diminta buat OOP sama MVC sudah bisa. Pak, yang dikirim ke email itu yang kuis aja kan, Pak? Yang kuis aja kan? Iya, kuis aja. Tapi yang tadi mau dikirim juga boleh. Yang desktopnya ya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Iya. Next. Sudah kelas ini sama yang kelas A lebih
lebih keren yang ini sih. Kalau seandainya ini ya, saya milih ya. Kemarin banyak yang nggak selesai ya, yang kuisnya seperti ini. Karena materinya sama, semuanya sama ya. Cuma orangnya aja yang beda. Next, bagus ya. Kelas ini memang bagus, sesuai ya dengan PSI-nya. Yang kelas A juga, tapi dia kurang belajar aja sih gitu dibanding yang ini. Next, habis Kelvin kelompok Evan. Oke, saya share screen dulu. Oke, apa udah nampak screen saya? Oke, Evan. Oke, saya share hasilnya dulu ya. Ini saya buat searching box. Jadi di sini contohnya saya masukin Jose. Saya akan search. Bentar, saya ulang aja. Oke, contohnya saya masukin Jose tadi. Saya akan ketemu nama Jose. Kalau saya hapus, dia akan keluar semua. Kalau saya sembarang, contohnya oke, search, no match any document. Oke, coba jadi jelasin code-nya, Van. Alurnya ya, biar teman yang lain kalau mau buat seperti ini biar tahu. Jadi pertama-tama buat database dulu untuk database namanya student. Lalu saya create tabelnya namanya student info juga. Dan di sini saya buat datanya ada ID, name sama npm. Nah, di sini datanya sudah masuk 6 data. Lalu di code, di controller ini saya untuk buat searching, saya cari kalau misalnya tidak null, masuk list. Lalu di HTML ini saya menggunakan form method, dan di sini panggil searching yang tadi yang di controller, dan di sini saya ada buat validasi untuk tbody-nya untuk data di tabelnya. Kalau contohnya hasil search-nya 0 atau tidak sesuai, dia akan keluar yang tadi no match any dokumen yang warna merah tadi. Jika kalau ada langsung di-list-kan seperti itu. Oke. Ya, kayaknya cuma yang ini aja Pak untuk searching box-nya. Iya, udah bagus itu kan. Yang penting kan sesuai dengan request ya, permintaan. Yang desktop-nya, Van? Siapa yang sharing? Oke, desktop-nya jadi Nathan. Oke, silakan. Oke, next tugas yang kemarin, yang kelompoknya. Siapa? Jaya? Udah apa? Belum, Jaya? Oke, sip. Yang ini untuk formnya udah bisa dilihat, update juga bisa. Bisa update kalau mau, bisa di save kalau mau update tinggal tekan aja. Misalnya mau ganti nomor HP ya dia bisa update, mau delete juga bisa. Untuk code-nya kita pakai metode OOP ya Pak. Iya, coba aja. Untuk yang ini untuk menampilkan, kalau misalnya kita ketik dia langsung muncul ke sini otomatis Pak. Jadi kita nggak perlu ketik satu-satu. Ini untuk code-nya. Untuk koneksinya yang ini koneksinya langsung dari SQL Server. Tabelnya terdiri customer tag, customer code, customer name, telepon, address, dan description. Oke. Itu aja sih Pak. Oke, bagus ya. Pokoknya yang penting konsepnya OOP, ada kelas, ada objek, minimal seperti itu. Baru nanti kan inherent, polymorphism dan lainnya kan mengikuti. Oke, bagus ya.
untuk pencarian dari kelompok Evan dan Jaya. Selanjutnya dari kelompok Roy, silakan. Siapa yang persen untuk kuisnya? Saya, Pak. Oke, silakan. Apakah layarnya sudah nampak, Pak? Oke. Jadi kami pencarian, Pak. Oke, sip. Kami menggunakan tugas dari minggu lalu, OOP. Cuman kami menambahkan pencarian di sini. Lalu kami mengganti di pelanggan main untuk mengembalikan tipe data table. Kemudian ditampilkan ke data grid view menggunakan data grid view, data source, data table tersebut. Kemudian hasilnya seperti ini. Jadi di sini kita tinggal mengetik, dia akan otomatis mencari. Dia dapat mencari ke 5 kolom ini, seperti nama pelanggan, nomor telepon, alamat, keterangan, atau kode pelanggan. Misalnya kita mau mencari keterangan, kita tinggal ketik keterangannya saja. Atau kita mau mencari nama pelanggan, kita cukup mengetik nama pelanggannya saja. Kemudian jika diklik ketika kita sudah cari, klik 2 kali, maka dia akan langsung muncul ke menu pelanggan ini. Kemudian tinggal edit atau dihapus. Oke, good, bagus. Kemudian untuk ASP. ASP-nya Roy, siapa yang persen? Roy ya? Saya juga, Pak. Boleh, silakan. Kemarin kan sudah di stop ya, berarti sekarang yang ASP kan? Iya. Oke, sip. Oke, coba jelasin Roy, biar teman yang lain tahu ya. Oke, Pak. Ini di sini di file web config kami menambahkan connection string dengan nama database, dan ini connection stringnya. Kemudian ini model pelanggan dengan yang kami sebut pelanggan. Terdapat string ID, string name, integer age, string state, dan string country. Kemudian pada pelanggan database terdapat function ambil data yang mengembalikan data tipe data list dengan model pelanggan. Di sini di metode ambil data ditulis dulu list pelanggan dengan namanya data pelanggan. Kemudian menggunakan MySQL connection dengan nama con yang diisi dengan new MySQL connection. Kemudian dalamnya diisi dari connection string di web config. Kemudian melakukan open connection, kemudian menulis MySQL command dengan nama cmd yang diisi dengan MySQL command call employee select, kemudian con untuk sebagai my connection-nya. Employee select ini merupakan store prosedur. Di sini ada 5, employee delete, employee insert, employee select by ID, dan employee update. Kemudian using MySQL reader read cmd execute reader. While read, dia akan mengambil data yang dikembalikan dan memasukkannya ke variabel data pelanggan. Kemudian mengembalikan data tersebut. Lalu metode ambil pelanggan by ID yang menerima value ID dan mengembalikan tipe data pelanggan. Ini di sini kami membuat variabel dengan nama data pelanggan. Lalu value-nya new pelanggan. Menggunakan connection, membuka koneksi, kemudian membuat SQL command-nya call employee select by ID. Ini merupakan store prosedur kami. Kemudian menggunakan data reader read dan execute command tadi. Kemudian ketika membaca, memasukkan data-data ini dikembalikan ke data pelanggan, kemudian dikembalikan ke yang pemanggilnya. Kemudian metode tambah pelanggan dan edit pelanggan. Mereka berdua menerima data pelanggan, kemudian menggunakan koneksi, membuka koneksi, terus membuat komen dan memanggil
store procedure, memasukkan data ke parameter, kemudian mengexecute tersebut. Nah, kemudian bagian controller, di awalnya kami memanggil kelas data pelanggan database, PD, new pelanggan database, kemudian variable list pelanggan dengan nama data pelanggan. Dan pada indeks, kami memasukkan semua data pelanggan ke variabel pelanggan, kemudian mengembalikan view-nya. Di sini ada add employee, delete, update, dan update view. Add employee, delete employee, dan update employee memanggil metode tambah pelanggan, hapus pelanggan, dan edit pelanggan. Kemudian membuka view index kembali. Sedangkan update view membuat variabel data pelanggan, kemudian data pelanggan tersebut diisi dengan ambil pelanggan by ID. Kemudian return view data tersebut. Oke, seperti ini contohnya. Oke, coba tambah pelanggan. Oke. Ini tombol tambah pelanggan, ID bisa dikosongkan, kemudian masukkan nama, misalnya David, umur 50, state Tanjung Pinang, country Indonesia. Add. Nah, jadi di sini langsung masuk dan bisa diedit, tinggal tekan edit. Oke. Maka akan masuk ke page ini, kita bisa edit. Yang ini misalnya David UWB, kemudian save. Nah, jadi di sini sudah nampak perubahannya. Oke, Kalau hapus. ingin menghapus, cukup tekan tombol teks hapus. Nah, langsung terhapus. Oke, good ya. Oke, Roy, bagus sekali ya, sudah paham sekali. Minggu depan kita update lagi. Habis Baik, Pak. kelompok Terima kasih, Roy, Pak. kelompok siapa ya? Jevon, oke silakan. Siapa yang present? Yang Saya, Pak. atas-atasnya udah bagus semua ya. Oke, ini harus bagus juga. Siapa Jevon? Yang present? Saya, Pak. Oke, silakan. Saya, Pak. Ya, Udah silakan. nampak belum ya, Pak, screen-nya? Oke, Pak. Jadi ini saya lanjutkan dari tugas kemarin yang desktop. Sekalian saya untuk radio button-nya juga untuk kurs hari ini. Jadi di sini ada radio button-nya seperti Batam, Tanjung Pinang, Jakarta, dan lain-lain. Ini untuk tampilannya, kemudian untuk kelasnya untuk modelnya itu kurang lebih seperti ini, Pak. Jadi di sini ada user ID baru dan user ID lama. Tujuannya itu supaya nanti pas kita update itu kita menggunakan user ID lama untuk input yang baru. Oke, good. Kemudian untuk di controllernya ini, di sini ada connection, kemudian ada CMD juga, SQL command. Kemudian di sini ada dataset, ini untuk pemanggilan data, untuk panggil data ke data grid view-nya. Kemudian di sini ada insert data, di sini ada query-query-nya seperti insert into values dan lain-lain. Update-nya juga kurang lebih seperti itu, dan delete-nya juga. Untuk ini di sini kami untuk radio button tadi kami tambahin string address di final ini. Untuk radio button-nya kalau kita klik radio button nomor 1 itu nanti address-nya return-nya itu nilainya Batam, sesuai ini Tanjung Pinang, Jakarta, dan lain-lain. Kemudian ini untuk pemanggilan datanya dari data grid view ke text box. Ya, kurang lebih seperti itu, Pak. Saya langsung run aja ya. Oke, silakan. Ini sekaligus yang tugas sekarang kan? Ya, Pak. Jadi di sini saya misalkan input user ID-nya di 001. User ID-nya, username-nya.
Jadi dia langsung muncul Pak di sini. Oke. Addressnya langsung Batam. Kemudian kalau saya mau update, saya pilih kota lain, saya update Pekanbaru. Hapus. Coba. Terus kalau saya hapus, Oke, Jevon, coba kan datanya sudah ada ya. Coba user ID-nya diganti tes ya. Kita input yang sama user ID-nya. Itu hasilnya apa? Errornya seperti apa? Coba running. Ya, oke. Masukkan user ID-nya A. Terus? A. A. Enggak, langsung A aja ya. Oke, sembarang bawahnya. A. Apa aja. Oke. Error Pak. Coba insert. Error ya. Jadi harus dikasih pop-up ya. Itu kan jika data sama nanti kasih aja notifikasi ya pop-up bawah tidak boleh input lagi. Oke, paham? Oh. Iya. Oke Pak. Iya, jadi nanti kalau suatu saat kalau buat aplikasi kan kadang user kan kita lupa, usernya berapa kan, user kan sama. Kalau kayak gini otomatis kan aplikasinya Jevon langsung bug ya, error. Jadi nanti dikasih pop up, datanya sudah ada. Jadi kalau seandainya datanya sama, user ID sama, nanti dia tidak bisa input. Ya, oke, bagus sekali. Oke Pak. Ya, ini sekedar info aja. Jadi nanti kalau skripsi atau buat aplikasi perlu ditambahin. Next, habis itu terakhir kelompok Kelvin. Makasih Pak. Ya, oke. Udah bagus ya Jevon ya, tinggal ngembangin lagi. Silakan. Kelvin, siapa yang present? Kelvin atau siapa? Saya, Pak. Oke, silakan. Ya, bentar. Udah ada Pak screen saya Pak. Oke, ya silakan jelasin. Jadi ini desainnya ada date time-nya. Jadi tadi barusan nambah date time-nya. Kemudian di sini ada class-nya untuk memanggil koneksinya. Selanjutnya saya langsung start. Jadi misalnya saya masukin. Ini udah masuk. Good, bagus. Coba update. Oke. Update. Tiga udah Pak. Oke. Delete. Coba buat satu lagi. Oke. Employee ID-nya A. Isi sembarang ya. Oke. Coba sembarang aja insert. Coba insert lagi. Nggak bisa. Kenapa? Sudah ada data. Dia harus integer Pak datanya. Nggak bisa Kenapa masukin huruf. Coba masukin integer 1. Error. Oke, masukin 1 lagi. Ya. Oke, bagus ya sudah kasih notifikasi ya. Insert. Coba masukin 1 lagi, employee ID-nya. Sembarang aja. Oke. Sama nggak dengan yang itu? Error Pak. Oke. Bagus ya. Dikasih pop-up. Itu salah satunya ya. Untuk kalau seandainya ada data yang tidak sesuai atau duplikat itu bagus seperti Calvin ya. Jadi sudah punya ide. Kenapa? Karena kan kita contohnya kan usernya kan tidak selalu ingat kode ID-nya. Oke, Vin, bagus ya. Ada yang belum presentasi? Oke, sudah bagus ya. Untuk Kelvin, Jason ya. Siapa yang belum? Sudah semua? Sudah semua? Jason Irawan sudah belum?
Jason Irawan? Yang kelompok Jason itu udah belum? Lupa saya, sorry. Ada yang belum presentasi kelompoknya? Oke, silakan. Yehisel ya, silakan presentasi. Ayo, Yehisel, tunjukkan skillmu. Oke, silakan. Ya Pak, Pak. Oke, silakan ya. Sudah nama Pak? Oke, sudah. Oke, silakan. Yehisel. Yang dibuat. Oke. Tadi kami di sini membuat combo box. Jadi kami combo boxnya tidak buat kelas, jadi langsung dimasukin di formnya itu Pak. Oh, nggak boleh. Harus dibuat ke database. Tadi buat kelas sih, cuman dia datanya itu kenapa ada di database kan? Itu kenapa? Kenapa di input manual? Kalau itu gampang ya, nggak ada tantangannya kan ya, Michelle? Tadi ada buat sih. Ada yang buat pakai database. Bentar Pak. Iya. Soalnya teman-teman yang lainnya pakai database ya. Kecuali radio button is okay. Nggak pakai database. Oke. Karena radio button itu biasanya kan male, female ya. Gitu. Kalau combo box itu pakai database. Jadi bagaimana sih kita panggil di database, kita kelasnya. Oke. Itu kan gampang ya. Yang susah kan yang MVC itu. Kalau OP itu gampang, lebih susah date and time gitu. Kalau combo box itu paling gampang. Dan referensinya itu nggak saya ajarin itu harusnya bisa. Oke, apalagi sudah punya bisa CRUD ya. Tinggal nambahkan aja. Oke, Gisel. Ayo, silakan. Atau perwakilan yang lain, gengnya. Oke, silakan. Habis ini absen, minggu depan nggak ada tugas ya, biar refreshing dulu. Oke, baru nanti kita lanjut ke materi selanjutnya, seperti transaksi, terus bagaimana kita untuk membuat reportnya, ya sampai benar-benar aplikasi jadi. Jangan lupa project akhirnya juga diangsur-angsur ya. Itu salah satu juga menentukan Anda nasib satu kelompok ya. Sejauh ini sih bagus kelompok ini ya, yang SIM B bagus ya, dan rata-rata sudah bisa semua. Oke, saya sangat senang sekali karena ini ya berarti apa sih yang saya inginkan, yang saya minta itu tercapai. Bagaimana membuat OOP-nya, bagaimana membuat MVC-nya gitu.
kita buat aplikasi itu dari sederhana. Dari sederhana itu dari gampang kita kembangin jadi aplikasi yang bagus. Oke, Jason gimana? Oke, sambil nyiapin, saya absen dulu. Habis saya absen nanti siapin project-nya ya Jason ya. Yehisel. Oke, saya absen dulu. Kelvin hadir ya. Tri Susanti hadir? Tri? Hadir, Pak. Hadir ya. Riki Hartanto? Riki? Hadir, Pak. Elwan? Hadir, Pak. Jose Manuel hadir ya. Christopher? Hadir, Pak. Sanata? Sanata Limanto? Sanata? Vincent? Vincent? Avandi? Hadir, Pak. Hadir ya. Jose hadir. Calvin Yatson hadir ya. Calvin Peng? Hadir, Pak. Calvin hadir ya. Akbar? Hadir, Pak. Jaya hadir. Melvin? 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 David Pramono? David? Hadir, Pak. Hadir ya. Jivon? Hadir, Pak. Kusuma? Hadir, Pak. Hadir ya. Nelson? Pak Vincent hadir, Pak. Hadir, Pak. Hadir ya. Oke. Siapa? Vincent. Vincent, Pak. Vincent hadir ya di atas. Tadi DC, Pak. Oke, sorry. Kalau temennya chat minta tolong ini ya, disebutin bantu. Kadang saya nggak buka chat lagi absen. Nelson? Hadir, Pak. Hadir ya. Evan? Hadir, Pak. Novita? Hadir ya. Pak Sanata hadir ya, tadi ke toilet. Oke, Sanata hadir. Oke. Andreas? Hadir, Pak. Hadir ya. Steven Salim hadir. Tio Satria. Tio Satria. Tio. Kisu? Pak. Hadir, Pak. Kisu hadir ya. Catherine hadir. Chris. Hadir, Pak. Jason Hirawan. Hadir, Pak. Yehisel hadir. Present. Rifki. Robin hadir. David. Hadir, Pak. Hadir ya. Hadir. Oke. Dayton. Hadir, Pak. Audrey. Hadir, Pak. Roy. Hadir, Pak. Silvina. Hadir, Pak. Muhammad Yusuf. Hadir, Pak. Saya ulangin lagi. Robin hadir. Robin. Rifki. Tio Satria. Melvin hadir. Hadir ya. Oke, ada yang belum hadir? Oke ya. Habis ini saya pun untuk tahu ya siapa yang hadir 1 jam 30 menit baru hadir langsung logout ya, karena kita ada reportnya. Itu salah satu nanti yang mempengaruhi nilai Anda juga, kehadiran ya. Contohnya Anda cuma hadir 10 menit Pak absen, habis itu Anda logout. Saya juga tahu historisnya karena di tim itu ada notifikasinya ya, berapa jam Anda di kelas. Oke ya. Itu nanti kalau seandainya Anda komplain, Pak, teman saya kok dapat A, saya kok dapat B atau C ya. Itu salah satu mempengaruhi nilai Anda. Oke. Jadi
satu kelompok belum tentu Anda A semua. Apalagi Anda cuma jarang present, cuma hadir doang, numpang kelompok, terus habis itu Anda ikut kelas saya, nongol pas absen saja, itu saya nggak akan kasih toleran ya, gitu. Oke, understand ya? Jadi kalau seandainya ada halangan, Pak, saya ada keperluan logout, nggak masalah. Saya kasih dispensasi kok, saya tidak terlalu kejam. Tapi kalau Anda pas datang absen, habis itu langsung logout ya. Nanti kan di tim itu ada reportnya. Saya biasanya ngecek berapa Anda jam, berapa menit itu, detiknya itu saya dapat reportnya semua. Oke, Jason, bisa? Yegisel, silakan. Bisa? Belum? Anggotanya Jason Hirawan, Yehisel, Ricky Hartanto, Calvin Pang. Gimana? Kuisnya? Bisa? Gampang ya, apalagi OOP Combo Box. Jadi OOP Combo Box itu kalau seandainya Anda ngambil contohnya di customer-nya kebobok, itu customer-nya itu jangan di manual. Dia buat aja satu table customer, itu nanti dipanggil. Ya, nanti dipanggil baru nanti muncul. Oke. Karena teman-teman yang lainnya kan Anda kan pakai database semua. Ya, maksudnya save itu artinya seperti itu. Nyimpan sama panggil. Kecuali kalau pakai radio button itu agak susah ya database gitu. Jadi saya memang itu saya dispensasi. Oke? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan untuk Jason, Anda buat videonya, direkam ya, terus source code-nya, kirim ke email saya tunggu sampai jam 12 malam ini, saya kasih dispensasi. Tapi kalau nggak, iya, kalau nggak bisa submit di e-learning, kirim aja ke email. Ya, ke email aja nggak apa-apa. Itu untuk e-learning kan memang agak ini ya, agak kecil filenya, kirim aja ke email saya. Kirim ke email ya. Tak apa-apa, nggak usah submit ke e-learning, nggak ada masalah. Oke. Untuk spesial kelompok Jason ya, itu saya tunggu sampai jam 12, saya kasih dispensasi toleransi, buat saya nggak ada masalah. Ya, spesial untuk kelompok terakhir. Oke. Tapi harus sesuai dengan request saya tadi. Biar sama standar ilmunya sama teman-teman yang lain. Oke ya? Ada yang mau tanyakan? Kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita sampai di sini. Minggu depan nggak ada tugas. Minggu depan kita pakai yang lainnya. Oke. Ya, tetap Yurisal jangan khawatir, nilainya tetap sama dengan yang lainnya. Tapi sampai jam 12 malam ini ya, buat aja videonya ya, di screenshot kan, nanti kirim ke email gitu. Oke. Buat saya sih yang penting pokoknya running ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, sampai ketemu minggu depan, dan jangan lupa pakai masker, jaga kesehatan. Besok saya divaksin, mudah-mudahan semester depan kita ketemu di kelas, bercanda, discuss di lab ya. Sampai ketemu minggu depan dan selamat malam. Malam Pak, makasih Pak. Terima kasih Pak. Malam